Ibrahim, tong kali tong sebawane padha ketong aku dhewe sing menjarang. Iki, tong. Iki wis masuk video lho, Pak. Lho. Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awuk, peternak kambing asli Banyuwangi. Di siang ini ya, saya kedatangan tamu agung. Beliau ini adalah salah satu guru saya, guru di bidang peternakan yang sempat saya sampaikan kemarin ya. Perkenalkan dulu Pak, jenengan sinten monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan wabarakatuh. dulu, nama saya Pak Gandu Prasetyo, asli dari Banyuwangi Purwoharjo tepatnya. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini saya silaturahmi langsung kepada Mas Ibrahim karena sudah lama tidak ketemu dan saya kangen-kangenan di sini. Alhamdulillah kita sudah disuguh apa adanya dan melihat kemana perkembangan dari peternaknya Mas Ibrahim Dadung Awuk, dan alhamdulillah sudah luar biasa seperti ini. Tapi sekarang lain dengan yang dulu, kalau saya dikatakan gurunya, tapi sekarang saya gini, jadi tidak gitu lagi, gini ya. Alhamdulillah. Ngapunten Bapak Guru nggih, ngapunten nggih. Ya, Bukan ya. berarti kok nyalip jenengan lho niki. Aduh, salib aduh, alhamdulillah. Nah, Oke kawan, beliau ini adalah guru saya yang sempat saya sampaikan dulu. Saya belajar fermentasi, belajar ternak kepada beliau. Kurang lebih tahun berapa dulu Pak? insya Allah 2000 berapa ya? Sekian ngono Iya, Pak ya? sekian lah, sudah lupa. Dari kandang yang masih bambu ini, ini kandang yang seperti ini dulu tinggi segini tingginya, terus pindah yang gini itu, terus kita yang gini. Itu sudah lama sekali saya mengenal Mas Ibrahim, luar biasa, perkembangan begitu besar, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Niki Pak, keranten pun dangu dhewe kiambak niki mboten gesah-gesah nggih. Niki kula kok kepengin curhat utawi napa nggih sing sekeco. Kita berbagi pengalaman. Oh iya. Monggo jenengan riyen napa kula riyen ingkang paring pertanyaan. Soalnya kalau pengen bedheki sampeyan niki. Nah, sing kudune bertanya saat ini kula karena ngaten. Karena dulu saya juga peternak kambing dan sekarang saya pindah ke ternak sapi, tapi sekarang mau buleng lagi atau mau ternak kambing lagi saya juga kurang tahu, karena hitung-hitungan saya kan saya selalu menjajahi peternakan yang satu sampai Mas Ibrahim sendiri juga pernah bilang sampean iki apa sing ora dijajal, sampai ternak merpati sudah pernah saya ucapkan ke Mas Ibrahim. Ternyata di sini faktor-faktornya dan kendalanya sangatlah banyak sekali, apalagi untuk peternak. Kendala yang paling besar adalah pakan. Anda bisa punya uang banyak, Anda hari ini bisa uang banyak, tapi kalau dikala Anda punya ternak tapi tidak ada pakan, jong. Ngapa tuh Pak malah mbok dendeni Pak? Jong. Ya, mohon maaf kawan, kita bukan berarti menakut-nakuti ya, tapi memang realnya seperti itu Pak. Iya. Ya, benar. Dan gini Mas Ibrahim, niki ngapunten karena dulu saya sarankan pakai fermentasi dan lain sebagainya, tanpa Anda ketahui bahwasanya telah tak pikir-pikir, tak rasa-rasa, fermentasi itu adalah melelahkan. Tapi di waktu itu tak pikir itu fermentasi itu lebih efisien waktu, efisien kerjanya. Ternyata tidak. Ternyata setelah saya amati dan saya pelajari, ini pengalaman Mas Ibrahim. Iya. Waktu niku kulon niku berternak sapi, itu ada orang nawani saya tebon sakwolon, dari wong Jawa sakwolon. Nggih. Tak unduh sama 4 orang. Cuma harga 200.000, saya bawakan prauto itu 1 prauto. Iya. Bahkan sampai kelebihan muatan. Iya. Sampai saya buang di tempat sana, sudah tak babat tak buang. Itu tenaganya 200.000 yang saya kirakan itu hanya 200.000, ternyata bisa memenggak jadi 700.000. Wow. Nah, ini betul itu. Kalau nggak percaya hitung. 200.000 tenaga 4
orang. Ya, Iya. ya, benar. Berarti kan sudah 200 sama 4 600. 600. Terus mobil sewa waktu itu Ya. 200 dari tempat sawah sampai ke kandang saya. Setelah nyampe di rumah, Ya, gitu, ya. biaya giling 1 hari. Wes pokoknya banyak sekali dan. Wes. Subhanallah. Keren. Yang saya heran itu tadi Pak ya, ternyata memang ternak itu terkadang kita punya gambaran itu mudah. Iya. Ketika dipraktek, menurut sampean bagaimana? Aduh, kalau hanya kita berbicara gini-gini secara tidak terjun langsung, iya toh? Iya ya. Kita cuma denger omongan orang, gawe ini lo penak, gue penak, itu orang pasti suatu saat jangan pikirkan enak kan, jangan tunggu tanggal mainnya, tapi tunggu tanggal matinya. Wis, wis. Pak, bapaknya seru, terang seru ini Pak. Oke, es krimin lah. Nah. Masuk. Oke. Tapi alhamdulillah selama ini mulai dari saya kenal dengan Bapak, terus saya pernah mempraktekkan dari pembelajaran Bapak, saya tekuni dan saya kombinasi dengan cara-cara saya sendiri. Tapi alhamdulillah kenyataannya bisa sukses loh Pak. Nah, itu yang saya harus tahu itu caranya gimana gitu. Karena menurut hitung-hitungan saya, kalau kita pakai fermentasi kebun jagung, kita beli biarpun harganya itu murah, tapi kenyataan masih saja jong. Sudah nanti hasil dengan biaya pengeluaran, biaya apa itu? Biaya operasional tidak cukup. Nah, oke, ini tadi yang dibilang dengan fermentasi. Iya. Terus melanjut ke yang lain. Maksudnya untuk yang apa ya? Ya makanan selain fermentasi banyak yang bisa diawetkan. Yang bisa diawetkan untuk fermentasi. Semisal konsentrat, polar dan lain-lain. Aduh, bisa pakai konsentrat, pakai polar Anda bisa untuk mengemukkan hewan. Tapi insya Allah tidak nutut dengan hasil nanti. Hasil bisa besar, hewan bisa gemuk. Tapi kalau nanti dikeruskan dengan harga, hasilnya juga nggak memuaskan. Yakin sudah yakin. Lebih baik kan gini menurut saya ya. Menurut saya, yang penting kita itu jangan buang gaya lama lah. Buang gaya lama. Gaya peternak lama. Kita pakai gini aja. Kita ini pakai melo alami lah, cara melo alami. Iya. Melo alami. Nak sapi itu pakanannya sugat, pakanono sugat. Maksudnya kan, kayak wedhus itu pakanannya rumput, pakanono rumput. Cuma kalau bisa ya diberikan pendorong. Biarpun dipakan fermentasi yang katanya pakai suplemen ini baik. Iya. Itu wes tak praktekkan semua tanpa ada, mohon maaf ampas tahu tidak bisa gemuk. Tidak bisa gemuk kalau tidak ada. Tapi wajib harus ada hijau. Iya. Kalau saya sendiri itu pasti cenderung mengarahkan kepada teman-teman yaitu harus mempunyai HMT sendiri. HMT dalam arti hijauan makanan ternak, bahasa ternaknya kan gitu. Ketika kita punya HMT, apalagi produk kita sendiri, itu insya Allah menurut saya sangat-sangat bagus, sangat-sangat maksimal. Maksimal. Di dalam hitungan saya semisal sewa 4 juta pun setiap 1 tahunnya ya untuk 1/4 hektar, itu saya masih mendapat keuntungan yang sangat lebih. Itu kalau menurut saya. Terus gini Pak, walaupun biaya operasionalnya mahal, tapi dari hasilnya hewan diperkirakan masih menututi bahasa Indonesianya apa itulah. Masih apa enggak? Enggak. Mohon maaf semua bagi penonton. Jawaban simbah saya, ini tak gue mbah yang sudah yang lalu tak tekoni. Iya. Nanti mohon maaf ya, ini mohon maaf bener, ini bukan guyon, ini serius. Sampai anak saya itu jadi kebingungan. Loh kok bingung kan? Nah, anak saya itu TK, waktu itu TK 0 besar. Itu ditanya sama gurunya, kita gini,
ayam makanannya apa? Jagung, beras, ya. Iya, iya. Setelah itu anak saya ditanyain sama gurunya. Kalau kambing semuanya tidak ada yang bilang. Anak saya bilang kambing warnanya ampas karena karena setiap hari tahu kalau bapaknya cari ampas untuk makan kambing. Makan kambing itu sekarang bukan suket, kata anak saya. Apa? Ampas. Itu. Aduh, itu sak sekolahan ya teman-temannya sampai tertawa. Sak guru-guru yang guyu. Nah, Oh, istimewa. Oke kawan, mohon maaf ya sebenarnya. Bukan berarti kita selalu melemahkan dari pelapakan. Tapi memang ini sudah hasil evaluasi termasuk saya sama Pak Gandu ini. Siapa sih teman-teman yang tidak kenal sama beliau Pak Gandu? Ini adalah pelawak kondang. Insya Allah se-Jawa Timur beliau sudah kenal sama Iya. teman-teman sudah kenal sama beliau ini ya. mohon maaf, kami bukannya sombong enggak. Biarpun pelawak dari desa, tapi saya sudah tercemar ya. Tercemar Pak. Bukan terkenal, karena kata-kata terkenal dengan tercemar itu selisih tidak jauh ya. Ya. Cuma ini tadi tumben beliau tidak memakai kostum yang Ya. yang wow gitu ya. Ya, karena kita tadi jalan-jalan. Oke, Mohon Pak. maaf ya. Gini Pak, menurut panjenengan, selain dari pola pakan, menurut sampean untuk peternak-peternak sarannya itu apa? Misal gini, kita itu jangan sampai malu, kita tidak boleh terlalu gengsi atau bagaimana. Soalnya yang saya lihat Bapak Gandu saja yang sudah jelas orang yang populer, orang yang kondang lah bahasanya. Tapi Bapak sendiri saya lihat enjoy mencari ampas, merumput dan sebagainya, menggeret apapun saya lihat kok enjoy Pak. Mohon maaf. Iya, Menurut saya pribadi orang tidak boleh sombong. Ya. Biarpun kita skala ada di atas atau ada di bawah, tunjukkan inilah kita. Biar nanti kita tidak malu. Contohnya Bapak polisi aja yang pakai seragam, iya yang pakai seragam masih mau kalau dia pulang masih mau merumput. Kenapa kita yang hanya seorang petani, apalagi kalau saya pribadi, saya pelawak hanya tetek melek lah dari wong desa. Hanya tetek melek, aku gak gelem ngene. Nanti untuk apa? Ayo kalau ketekan jam, ketekan lockdown, ayo. Arep ngapa pelawak? Oh, nggak saat ini lockdown Pak ya? Lockdown. Alhamdulillah berarti sampean berapa bulan ini sudah pensiun? Alhamdulillah selama 3 bulan 2 bulan ini saya pensiun, saya tidak melawak, haram. Ya. Haram. Haram, Pak, ya? Haram itu maksudnya kan tidak boleh. Oh iya. Iya, haram itu maksudnya tidak boleh. Selama 2 bulan insya Allah sampai bulan puasa ini melawak haram, saudara. Haram maksudnya tidak boleh. Jadi kalau kita tidak punya kesibukan lain atau inspirasi lain, mohon maaf bagi orang seniman, bagi tukang kuade, sound system, kita punya YYR ya, nyonyor itu. Iya. Ya, kalau bisa ayo kita jangan malu-malu selama kita itu berusaha di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, insya Allah akan menemukan kebarokan. Amin. Amin. Nah, gini. Kok tumben tuh Pak sampean mau sakit ndonga saya, Pak? Ini yang meniki hanya gaya non. Pak Mas Ahmed niki. Gimana? Apa enak yang penggumuan, enaknya gimana? Kalau breeding, enaknya gimana? Ini mungkin ke YouTube yang lain sudah ada, tapi cuma saya ingin lebih jelas kepada Mas Ibrahim langsung lah. Oh gitu ya. Kalau saya setiap harinya itu beternak dengan cara itu, kalau kedua yang Bapak pertanyakan itu semuanya sudah sempat saya kerjakan. Tapi kalau saya untuk mengarahkan ke teman-teman pemula, itu pasti saya arahkan ke breeding. Berbagai alasan udah. Nanti bisa Bapak jelaskan atau kita kita musyawarahkan, kita perjelaskan kepada teman-teman. Saya sendiri memang breeding dari awal hingga saat ini saya tetap breeding. Cuma breeding saya kalau yang dulu saya rawat sendiri semua, saat ini sudah melebar, katakanlah sudah Pak namanya? Melebarkan sayap. Ya, katakanlah sayapnya sudah lebar, ya, jadi ya. sempat sampai dirawat sama teman-teman saya. Berarti terus kisaran indukan berapa ekor kalau kita punya berapa tadi? Katakanlah harganya 3,5 juta. Nah, Satu untuk pemula, induk, 2 anak. untuk pemula
kisaran harus minimum harus punya berapa indukan lah gitu maksudnya. Ya itu tadi tergantung dari keuangan kita. Tapi kalau uang kita cukup, kita bisa beli antara 10 induk atau 14 induk. Jadi 14 induk kita membawa, setiap satu induk kan membawa 2 anak. Ya. Jadi ketemunya nanti berapa Pak tadi? 28. 28 28 itu anak. anaknya, Ya. induknya 14, ya toh? Iya. Saran saya seperti itu Pak. Itu karena apa? Dengan alasan itu ketika kita sudah punya, oke ini nanti gambaran kita saya tampilkan ke kamera ya, ke layar biar teman-teman semuanya tahu teknis saya untuk menggambarkan. Monggo Mas hitung bareng-bareng berapa kisaran gimana prakteknya coba. Oh gini, semisal kita ternak katakanlah 14 induk Pak ya. Ya. Kita 14 induk, semisal kita mempunyai kandang seperti ini, saya gambar dulu kandangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Kita mempunyai 7 kandang. 7 kotak, ya kan? Di kota. Terus di sini lagi juga 7. Tengah jalan. Pola makan nanti di tepi sama tepi. Kita beli katakanlah induk yang mempunyai anak 2. Semisal di sini satu kotak ini nanti Pak, itu diisi 1 induknya dan 2 anaknya. Semuanya ya. Jadi ketemunya ini nanti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini kosong ini ya, bukan ini ya. Ini kandang untuk pejantan. Ini pejantan. Jadi setiap kotak ini nanti kita isi 1 induk 2 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. 12. Terus usahakan kita belinya 1 induk ini yang sudah mempunyai anak 2 yang usianya kurang lebih 2 bulan. Katakanlah ketika baru datang hewan baru masuk, ini langsung kita kawinkan. Hewan baru masuk ya, induknya kita kawinkan, selepas itu kita taruh di kotak yang ini. Jadi sambil dia nantinya bunting, dia tetap merawat 2 anak. Ketika ini nanti sudah usia di kandang kurang lebih 5 bulan ya, otomatis si induk-induk ini semua nanti akan bunting tua. Berarti kesimpulannya anak yang di dalam sini harus dikeluarkan, harus dipisahkan. Sebelum kita masukkan, anak usia 2 bulan sudah dikawinkan. Sedangkan di dalam kandungan, yang jelas kan usia kandungan berapa bulan Pak? Setahu Bapak? Menurut saya nggak mesti kan. Mas itu nggak mesti, kadang-kadang ada yang 5 bulan, kadang 4 bulan apa kleru lek itu kadang juga wes. Wah, biasanya 4 bulan kan sempat ada, cuma kita ambil gambaran 5 bulan. Semisal dari bulan 1 kita di bulan 6 atau 5 bulan yang akan datang sudah jelas mempunyai anak yang kita beli tadi. Ini sudah usia 7 bulan. Dari ke semua anak ini tadi Pak, itu bisa kita oper ke jual atau bisa ke penggemukan. Berarti kan totalnya 28. 28 anak usia 7 bulan nih ya. Usia 7 bulan. Ketika anak sudah kita keluarkan, otomatis yang di sini sudah full lagi ke semua induk melahirkan. Jadi anak keluar, masuk lagi anak baru. Jadi tetap satu kandang itu terus kita isi 1 induk 2 anak selamanya udah. Terus mungkin Bapak yang dipertanyakan yang apa lagi? Yang ini. Terus ini untuk
anak ini dibesarkan ya toh, atau, Iya. atau dikeluarkan. Iya, Untuk yang lebih efisiennya anak ini dikeluarkan apa dibesarkan, dikemukkan maksudnya gitu. Untuk anaknya. Tinggal kita mengabdi dengan posisi kita sendiri. Semisal kita memang niatnya cuma ternak ini tadi 14 induk, berarti total ke semua 15 tambah anaknya berapa tadi? Anaknya 28. 28. Berarti 28 anak, 14 induk, 1 pejantan. Ya. Ketemunya 5, 3, 4 ya. Ya. Ya benar. Ketemunya 43. Lah kita sendiri sebenarnya sudah punya ini, Pak ya. Ya. Ketika kita ingin mengembangkan, berarti 28 ini sudah bisa kita lanjutkan ke penggemukan. Yang tadi Bapak bilang kalau tidak ada ampas sulit untuk penggemukan, tapi kalau dengan pola kita sendiri atau dari hasil ternak kita sendiri, kita bisa memilih induk yang super, pejantan yang super, dan anak pun tanpa kita kasih ampas. Saya tetap yakin dengan pola penghijauan atau penanaman rumput odat, Pak ya, Ya. itu sudah sangat-sangat maksimal. Ya, karena kan masih nyusu sama ibunya. Ya, karena kan masih nyusu Nutrisinya, ya, benar ya. ya. Selama anak usia dirawat sama induknya saja sudah jelas 7 bulan. Ya, ya, ya. 7 bulan baru dipisahkan. Ketika ke bulan yang ini tadi kan masih 5 bulan kita merawat, sudah jelas punya 28 anak, sedangkan ini sudah kembali anak lagi. Kalau cukup ini saja, kita pelihara ini saja, 28 ini bisa kita jual. Yang 28 ya. Iya, ini bisa kita jadikan uang sudah. Tapi tetap nanti kita tidak berkembang, selamanya hanya akan 14 indukan 14 saja. induk ini saja. Ini bisa kita keluarkan, wis katakanlah gini, satu anak harganya kurang lebih 700.000 gitu aja Pak, biar enggak terlalu mahal. Nah, 700.000 dikali 28 sama dengan hasilnya hasil bentar ya kawan. 28 dikali 700.000 sama dengan 19.600.000. 19.600.000. Sana dengan kisaran 5 bulan ya. Kita beternak setiap 7 bulan sekali ya. Ini tadi memang benar kan 5 bulan. Iya. Tapi kalau kita hitung jangan 5 bulan, karena kita sudah mendapat 2 bulan yang jadi anak. Iya, berarti 7 bulan. Hasil 7 bulan kita mendapat keuntungan sekian. 19.600.000. Kalau kita jual dengan harga Rata-rata sekian ini kan 700 ini ya. ini kan lanang wedok Ya, ini kan kita globalkan. Ini tadi anaknya lanang atau wedok, jantan atau calon betina. Nanti kita bukan cuma ya, kita merawat 14 induk saja, saya yakin insya Allah bisa mendapat keuntungan 19.600.000 jangka waktu 7 bulan. Oke. Nah, bulan yang selanjutnya lagi 7 bulan yang datang. Nah, ini tadi kan sudah Iya. beranak pinak lagi kan. Oke. 7 bulan yang datang terus seperti ini. Setiap 7 bulan sekali kita dapat 19 juta. Untuk 14 induk. Oke. Terus mengenai kandang atau pengawinan, ya ini tadi kalau milik saya kan saya cenderung saya pisahkan menjadi satu ini ya. Iya kan, Tiap kotaknya 1 induk 2 anak, sedangkan ukuran 1 meter bisa kali 1,15 meter seperti milik saya. Terus ini kandang pejantan itu saya sendirikan dengan ukuran 2 kali lipat daripada yang ini. Iya. Ngoten Pak menurut kula. Berarti ini walaupun kita pakai dana kur ternyata insya Allah cukup. Kalau kita lihat dari modal segini Ngapunten nek masalah liku ini kan karena gambaran. pemulai kan mesti yang Sampeyan kan sudah master kok pemula terus toh. Ora, kita kan hanya pengembangan supaya anak-anak muda di kampung kita itu bisa sejahtera dengan gitu ya. domba atau dengan kambing. Oke kawan, kita lihat ya, hanya dari 14 induk kita dapat keuntungan sekian setiap 7 bulan. Tapi masih ada tapinya Pak. Kalau dari teman-teman tidak ingin mengambil hasilnya dulu, Iya. itu malah lebih istimewa nanti hasilnya. Kok gitu maksudnya? Duh, Ini ini dijadikan indukan. Ini jangan dijual. Katakanlah ini tadi semisal gini. Dari 7 bulan kita pisahkan. Sedangkan semisal yang 14 itu ternyata betina. Yang 14 lagi ternyata pejantan, ya benar. Yang 14 pejantan ini kita kembangkan lagi, kita gemukkan sampai usianya 1 tahun. Berarti
kita tinggal menambah katakanlah 5 bulan lagi Pak. Ya. Dirawat 5 bulan lagi. 5 bulan lagi ketemunya ini harganya sudah tidak 700 lagi loh. 2 kali lipatnya. Ya bisa jadi 2 kali lipat, bisa jadi 3 kali lipat. Oh, iya. Bisa jadi setiap pejantan itu harganya 2 jutaan dengan usia 1 tahun ya. Terus tapi syaratnya satu juga dari induk kita sendiri, pejantan yang super, induk yang super. Biarpun tanpa ampas ya. Biarpun tanpa sekarang kita lihat realnya saja, kita buktikan ya. Zaman pernah lihat apa enggak? Petani-petani tradisional lokal yang cuma merumput liar. Iya. Terus hasilnya anaknya pejantannya seperti apa? Sempat lihat enggak yang dijual harganya 2,5 juta, 2 juta? Sempat dengar Iya, enggak? dengar. Nah, ya itu. Padahal mereka teman-teman tidak memakai ampas loh. Iya. Hanya memakai makanan penghijauan. Cuman. Iya, masuk. Ya, pastinya masuk insya Allah Pak. Sama ini tadi kan hasil dari evaluasi saya semenjak tahun sekitar 2010-an Hingga sekarang. lekas di bidang yang ini Pak. Ya hingga sekarang saya terlalu mengamati induk-induk saya ya seperti ini. Iya. Ini tadi kalau tetap kita rawat ketemunya di 14, katakanlah dijual harga nggak usah terlalu mahal, udah 1.800.000. Iya Pak. Iya. Kali 14 14 sama dengan 25 juta 500. 200. Oh ya 200. 200. Kisaran hanya selisih berapa bulan tadi? Nah, ini tapi kan tadi global Iya. lanang. Oh iya, yang ini ya selisihnya kan Iya benar. 5 bulan. Iya Iya benar. 14 kita jual 5 bulan sekitar harga 1.800 lah. Iya. Insya Allah bisa dapat uang sekian. Terus dari yang betina, ketika kita rawat usia dari 2 bulan sampai usianya kurang lebih harusnya 10 bulan lah untuk calon induk. Oh ya, iya. 10 bulan Pak ya. Iya. 10 bulan kita bisa menjadikan 14 ini induk lagi. Oh iya. Jadi bisa menambahkan induk yang ini tadi. Kalau memang benar-benar mintanya Dijadikan indukan. Iya, dikembangkan biar lebih. buat. Ya benar. Nah sedangkan yang ini tadi aja ya. Sedangkan yang induk ini tadi sudah melahirkan anak lagi di bulan yang ke-5. Ketika ini tadi jual, semua induk sudah melahirkan dari bulan yang ke selanjutnya lagi loh. Iya. Jadi kelipatannya sangat melipat-lipat ini. Itu kalau prediksi saya Pak. Tapi insya Allah semua pada realnya. Kesimpulannya 14 induk kita rawat selama 2 tahun gitu ya. Ya. Ini bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ekor. Iya. Nah, ini maksudnya alhamdulillah kita sudah menemukan titik terang dari Mas Ibrahim. Iya. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi bagi peternak pemula, bahkan teman-teman yang belum punya pekerjaan untuk mencari pekerjaan. Daripada kita mencari pekerjaan, ngapain nggak kita ciptakan lapangan pekerjaan untuk kita sendiri. Oh iya. Itu maksud saya. Dan di sini saya silaturahmi itu ada gunanya. Besok-besok saya juga bisa cerita kalau di teman saya atau di saudara saya seperti ini sistemnya, kan nambah ilmu juga. Amin. Sudah jelas ini semua tadi ya. Iya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa teman-teman langsung WA atau mempertanyakan lagi sendiri Pak ya. Bisa. Dan mau komen apa saja silahkan. Ya dah. Kami pun siap menerima komen-komen karena mohon maaf kita kan sifatnya manusia. Ya dah. Insanu mahal kata manusia. Katanya Mbak Yai ngoten lah. Jangan lupa enak Pak Gandu nih kurang ceramah dinten iki. Wis cocok. Lu mau lek makhraj tajwidnya gak pas ya pokoknya intinya manusia itu tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata kami dalam kita berbicara menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Ibrahim seperti itu yang kiranya yang bisa saya sampaikan kepada jenengan-jenengan. Mohon maaf Mas Ibrahim. Iya Pak. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu ya tutorial pada kali ini. Oh, bentar gak seru ini tadi. Monggo pamitan. Dari kami Pak Gandu, Pak Mas Ibrahim, mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Nomor parian. Assalamualaikum. Ya ben koyo lawak tuh. Waduh. Nomor parian. Kita pakai parian saja ya. Nggih. Pariannya cukup kita ngarang ya. Jajal ya. Kayak apa jajal? Yu painten keleleken jendela gitu.
namung sakmeten atur kula. Apabila enten kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.